Wabarakatuh. Kembali saya mau sedikit ada informasi tambahan mengenai cara pendaftaran Green Card untuk periode 2020 ini. Kemarin saya kan sudah ceritakan tentang langkah-langkah untuk pendaftaran di bagian part 1 ini ya. Oke. Entrance information. Nah, dulu waktu saya mendaftar ini saya hanya sampai di part 1 saja. Karena apa? Karena pada waktu pengisian di bagian status marital status atau status pernikahan, saya isi unmarried, walaupun sebenarnya waktu itu saya sudah menikah. Jadi saya klik di sini yang unmarried atau belum menikah. Karena apa alasannya? Karena waktu itu kita setelah saya jelasin sedikit lagi. Kalau kita isi married, artinya kita punya pasangan atau juga punya anak. Nah, kalau kita punya istri atau suami dan anak, otomatis nanti kan untuk anak di sini. Nah, nanti setelah itu akan berlanjut ke halaman berikutnya, yaitu continue ini. Namun kalau kita tidak kita isi ini, kosongin aja atau unmarried, yang diisi hanya halaman pertama ini aja. Nah, untuk halaman kedua ini ternyata untuk continue ini bila diklik itu bagi yang punya data anggota keluarga tambahan yang akan kita masukkan. Oh ya, saya mau jelasin alasan kenapa saya tidak memasukkan anggota keluarga, istri dan anak. Karena waktu itu kalau biaya ini dikenakan pada saat kita sudah pasti memenangkan undian tersebut, yaitu pada saat kita menerima surat yang kedua. Nah, itu kalau kita sudah menerima surat kedua, itu artinya kita 99% sudah dipastikan kita menang, salah satu yang pemenang undian ini. Dan nanti ada surat pengantar untuk kita wawancara di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Nah, kalau kembali ke masalah ini tadi, unmarried, married. Nah, kalau kita isi married dan jumlah anak ada berapa misalnya, nah, nanti akan berlanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu kita diharuskan mengisi lagi data anggota keluarga yang bakal ikut kita, yaitu istri atau suami dan anak kalau sudah punya anak. Nah, di data untuk anggota keluarga itu nanti kita diminta lagi paspor sama foto. Paspor kan sudah termasuk di paspor kita biasanya, itu udah paspor jadi satu untuk keluarga. Tapi kalau single ya paspor untuk single aja. Tapi kalau paspornya keluarga, otomatis nanti bisa dimasukkan di paspor yang ada. Tapi waktu saya dulu paspornya paspor untuk saya sendiri, jadi nggak ada anggota keluarga. Oke, selanjutnya alasan kenapa saya kembali masalah alasan kenapa saya tidak memasukkan anggota keluarga. Karena biaya pada saat kita memenangkan undian ini, kita akan dikenakan biaya, yaitu untuk biaya visa permanen resident. Nah, itu waktu zaman saya dulu bayarnya sekitar 7 juta. Itu di luar ongkos kita tanggung sendiri. Itu 7 juta cash kita bayarkan ke Kedutaan Amerika. 7 juta, lebih kurang 7 juta saya dulu. Nah, untuk tahun-tahun sekarang saya nggak tahu berapa ya. Mungkin bisa ditanya-tanya, cari-cari di googling di Google berapa kira-kira biaya sekarang. Nah, bayangkan kalau uang kita pas-pasan,
kalau kita masukkan semua anggota keluarga, otomatis mereka harus ikut bareng sama kita ke Amerika. Makin banyak anggota keluarga yang ikut, makin besar juga biaya yang mesti kita tanggung. Misalnya kita punya 2 anak plus 1 istri, berarti 3 orang tambahan selain kita. Ya kalau dikali 4, paling enggak kita butuh 28 juta. Kalau zaman saya itu paling enggak 28 juta saya butuh untuk bayar ke kedutaan besar Amerika. Belum termasuk ongkos. Ongkos saya waktu itu sekitar 1.100 dolar, sekitar itu lebih kurang. Itu one way dari Indonesia naik China Airlines saya dulu, pesawat dari Taiwan. Itu transitnya 2 kali. Nah itu baru kalau 1 orang sekitar segitu ya. Nah jadi kalau 3 orang ya dikali aja, atau 4 orang atau berapa lah, tergantung jumlah anggota keluarga yang kita bawa. Nah untuk mengatasi supaya tidak terlalu besar kita mengeluarkan biaya, saya sarankan status marital statusnya ini, status pernikahan, bikin saja unmarried, jadi hanya kita sendiri saja. Nah nanti untuk masalah anak istri kan bisa nyusul nanti kalau kita sudah mapan, agak mapan di sana, udah punya kerjaan mapan, barulah kita sponsorin anak istri untuk datang ke Amerika gitu kan. Nah itu kayaknya lebih lebih bagus trik seperti itu. Jangan terlalu biar biayanya terlalu, biar agak ditekan gitu biayanya. Kecuali kalau kita kaya raya sih nggak masalah biaya, bisa kita masukkan semua anggota keluarga. Tapi kalau duit kita pas-pasan, saran saya seperti itu. Jadi cukup kita sendiri aja dulu, jadi klik yang unmarried. Nah, kalau klik unmarried berarti kita nggak perlu ngisi data-data yang lain yang setelah continue ini. Nggak perlu ngisi data anak, istri, atau suami, hanya cukup data kita sendiri aja tuh. Jadi itu kalau kita punya biaya uang kita banyak sih nggak masalah ya kalau kita masukkan sekaligus gitu. Tapi saran saya sebaiknya, kalau kan kita kan belum tahu di sana seperti apa, belum pasti juga kita langsung dapat kerja gitu kan. Udah itu kita mesti, kalau udah punya, oke, bagi yang sudah punya tempat tinggal di sana mungkin nggak terlalu masalah, tapi kan kita kan nggak enak juga langsung bawa keluarga besar langsung numpang di rumah saudara dalam beberapa bulan sementara kita belum punya uang untuk bayar kos-kosan, ngekos di sana. Jadi kalau saya dulu triknya itu, kebetulan memang keluarga saya nggak saya bawa ke sana, nggak saya boyong, karena istri kebetulan kerja di Bengkulu, pegawai negeri, jadi nggak mungkin saya bawa, sayang kalau dilepas status pegawai negerinya. Jadi cukup biasa saya sendiri saja yang pergi, tapi 2 tahun sekali saya pulang ke Indonesia. Jadi ya gitu, kalau memang berniat untuk membawa anggota keluarga, saran saya itu kita pergi aja sendiri dulu ke sana. Setelah kita udah lumayan mapan, kerjaannya udah bagus, tabungan udah lumayan, nah barulah kita urus untuk sponsorin anak istri. Nah kalau mau langsung jadi WNA Amerika, warga negara Amerika, itu kalau nggak salah status dalam waktu 5 tahun berturut-turut kita tidak boleh keluar dari Amerika. Nah itu syarat utamanya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita sering keluar masuk Amerika kayaknya nggak bisa langsung kita pindah warga negara. Tapi saya sih nggak menyarankan pindah warga negara, buat apa ya, karena di Indonesia kita nggak menganut sistem dual citizen atau double citizen Indonesia. Kalau Amerika nggak ada batasan, terserah mau berapa kewarganegaraan, nggak ada masalah kalau untuk di Amerika. Kalau Indonesia itu akan bermasalah kalau kita lepas
warga negara Indonesia, sudah status kita jadi warga negara asing, dan untuk balik lagi ke warga negara Indonesia itu akan susah sekali untuk mengurusnya. Jadi saran saya, cukup kita pegang green card saja selamanya. Nanti kan bisa diperpanjang setiap 5 tahun sekali, bisa kita perpanjang. Oh ya, untuk beda permanen residen dengan warga negara Amerika sebenarnya nggak banyak selisihnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya di masalah ini, apa, pemilu. Jadi untuk permanen residen kita tidak bisa memberikan suara atau ikut pemilu di Amerika. Itu aja bedanya. Kalau yang lain-lain sama semua, sama persis, nggak ada bedanya. Hanya untuk permanen residen yang bukan warga negara Amerika, kita nggak bisa ikut pemilu di Amerika. Nah, kalau untuk pemilu di Indonesia, kalau misalnya lagi ada pemilu di Indonesia, biasanya kita dikirimin dari kedutaan atau konjen RI yang ada di Amerika. Mereka akan kirim berkas ke kita, berkas untuk pemilu, untuk kartu pemilu yang akan kita tusuk. Nanti dibalikin lagi ke sana gitu. Kalau misalnya paspor kita mati selama kita di Amerika, kita langsung urus saja di konjen atau kedutaan besar Indonesia di Amerika. Hanya cukup dikirim saja lewat pos paspornya, sama plus biaya pengurusannya kalau nggak salah dulu $25, murah kok. Nanti mereka kirim balik lagi ke alamat kita. Semuanya gampang kalau sudah di Amerika tuh, nggak ada yang berbelit-belit, semuanya simple, sangat simple, nggak ada birokrasi yang menjelimet kalau di Amerika kan. Jadi sepertinya cukup itu dulu penjelasan tambahan dari saya mengenai proses pendaftaran ini. Jadi intinya, kalau kita nggak mau terlalu pusing, saran saya biar kita sendiri aja dulu yang pergi ke sana, insya Allah kalau menang ya. Nah, jadi waktu pengisian data yang di sini kita isi yang klik yang unmarried saja. Oke. Yang ini dikosongin aja seperti kalau unmarried. Setelah itu langsung klik yang continue. Nah, kalau yang kayaknya sih kalau kita status unmarried gak ada perlu yang diisi lagi, setahu saya sih. Nah, kalau kita statusnya married, baru ada diminta ngisi data-data anggota keluarga yang kita masukkan. Jadi itu aja ya, karena gunanya ini untuk menekan biaya pada saat kita berangkat ke sana. Karena ada paling enggak biaya yang harus kita keluarkan itu. Yang pertama, biaya waktu membayar visa di kedutaan besar Amerika. Visa itu nanti kita pertama dikasih visa non resident atau non permanen resident, pokoknya berlakunya hanya 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kita berada di sana, dikirimlah sama mereka kartu green card yang aslinya yang berlaku selama 5 tahun. Nanti 5 tahun sekali bisa kita perpanjang kartu green cardnya. Kalau nggak mau lagi ya udah pulang ke Indonesia aja. Oke. Jadi biaya yang dikeluarkan pada saat kita mau berangkat nanti itu, pertama biaya visanya, kalau saya dulu sekitar 7 juta, plus biaya pesawat kalau saya dulu sekitar $1.000 lebih kurang untuk sekali lewat. Naik pesawat yang termurah saya dulu itu China Airlines. Kalau sekarang mungkin di bawah $1.000 untuk one way ya, di bawah $1.000 kayaknya untuk one way ke Amerika. Tapi nggak tahu juga ya, kalau rupiahnya anjlok terus bisa jadi ya 1.000-an bisa, atau bisa lebih. Nah, $1.000 paling nggak itu anggaplah kita pukul rata itu $2.000 untuk biaya visa dengan tiket plus biaya selama kita di sana. Ya, anggaplah kita
2 sampai 3 bulan belum dapat kerja gitu kan. Kalau langsung dapat kerja enak gitu kan. Yang setelah belum dapat kerja, paling enggak kita ada uang untuk biaya makan kita selama di sana. Nah, bagi yang sudah punya keluarga di sana, ya kita numpang dulu lah sama mereka gitu kan, paling atau untuk makan ya kita bantu-bantu lah, ngasih duit untuk biaya makan gitu ya. Tempat tidur mungkin mereka bisa kasih lah tempat gitu. Seperti saya dulu kan kebetulan ada sepupu istri di sana, jadi untuk tempat saya numpang dulu sama mereka. Dan ya kayaknya makan juga sama mereka sih waktu itu. Nah itu agak enaknya kalau punya saudara seperti itulah. Tapi setelah berapa bulan kemudian baru saya dapat kerja, dan saya inisiatif ngekos pisah dari keluarga saya tersebut ya, biar lebih bebas gitu. uh, Kayaknya itu aja ya. Jadi siapkan paling nggak duit itu sekitar paling nggak $3.000, paling nggak 3 ribuan dolar. Itu memang butuh duit lumayan gitu, mau nggak mau gitu. Harus, saya dulu sampai istri pinjam uang di bank kalau nggak salah untuk proses biaya pemberangkatan saya dulu. Tapi kalau kita sudah kerja di sana itu saya jamin uang yang kita pinjam di bank atau dengan orang pun gampang sekali membalikin, yang asal kita benar-benar kerja serius selama di sana. Nggak susah, cepat kita membalikin duitnya. Ya paling enggak itu kita butuh biaya sekitar 30 sampai 40 juta lah paling enggak untuk berangkat ke sana. Itu untuk perkiraan kurs yang sekarang ya. Karena kurs sekarang kan udah lumayan gede kan, 14 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya dihitung aja lah seperti itu. Jadi ya kayaknya itu aja dulu penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan isi di komen atau hubungin langsung ke WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.